Jadi di sana ada masjid di asrama Angkatan Udara yang kebetulan dalam minggu ini terjadi silang pendapat. Apabila ada masjid yang terutama di depan, Gus. Maaf, di sini misalnya ada mimbar, ada mimbarnya, Gus. Kemudian di sini kan ada masjid gitu kan ya. Kemudian di sebelah sini kan ada masjid yang ketika di ruangan utama ini sudah tertutup sampai sini ada pintu gerbangnya di sini, Gus, di tengah. Kemudian ada juga masjid yang dari pendapat ulama bahwa diharuskan wajib ada pintunya yang di sebelah sini, Gus. Di sebelah sini, dilihat Pak Said ya. Ada pintunya sebelah sini karena memang disyaratkan, maaf kalau nggak salah kami pernah mendengar syaratnya yang pertama jamaah harus mendengar, melihat imam, dan kemudian ada juga, maaf, poin yang kedua itu harus tidak terhalang alias makmumnya bisa menuju imam. Mohon izin, Gus. Terutama yang poin 2 ini yang kami tanyakan adalah apabila ini adalah masjid ini tertutup, ya misalnya yang ya menggunakan kaca yang tebal yang bisa melihat berarti gerakan maupun suara imam. Tetapi yang di sini katanya ada ulama yang berpendapat bahwa karena di sini tidak sampai untuk menuju ke imam, maka ini dikatakan tidak sah. Ya. Kemudian sedangkan di masjid yang sudah ada ini kebetulan setelah selesai direhab ini, Gus. Di sini ada sekitar 2 saf ya Pak Said. Ada 10 orang yang bisa memanfaatkan tempat ini untuk berjamaah, tetapi karena ada maaf kebetulan ada yang hadir di sana kemarin, ada Ustadz yang mengatakan bahwa yang di sini ada yang mengatakan bilang tidak sah, tetapi ada juga yang mengatakan sah. Kami kebetulan beliaunya dari Angkatan Udara ini minta penjelasan sekalian fatwa dari Gus Lutfi Al-Mahfuz. Maaf. Baik. Ya memang kalau di dalam kitab fikih itu ada 2 pendapat memang. Pendapat terkuat tidak sah. Jadi caranya gimana? Dikasih pintu atau jendelanya dibuat jendela yang terbuka. Begitu. Ya, kalau mau sah, ini pendapat terkuat muktamad. Kalau ada masjid atau tempat sholat, begitu ya, tempat sholat ini ya. Kok di situ ada bagian ruangan yang tidak dikatakan sambung, yang bila mana orang yang sholat di luar ruangan utama ini, bila mana ada tempat cowong atau tempat lobang di ruang tengah ini, kok tidak bisa pindah, karena terhalang apa? Terhalang tembok misalnya. Pendapat terkuat tidak sah. Pendapat terkuat ini tidak sah. Ya. Agar sah gimana? Ya dibuka sebelah situ, dibuka diberi pintu, begitu. Ya dijebol renovasi sedikit. Nah, nanti tatkala sholat maka setelah jamaah pintunya dibuka. Setelah sholat ditutup lagi, dikunci lagi biar tidak ada maling yang masuk ke dalam. Begitu caranya. Ya itu solusi terbaik. Jelas? Ini pendapat terkuat. Tapi ada juga yang mengatakan selagi di dalam masjid, dalam satu masjid, itu kan wilayah satu masjid, ya itu masih sah. Begitu. Ya pendapat ya dhaif, tapi ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya menganjurkan lebih baik diberi pintu atau jendela. Saya tidak bisa mengatakan jendelanya bagaimana. Jendela itu kan bisa kan jendela dibuat jendela yang panjang ke bawah kan gitu ya. Tapi jangan jendela yang mati, jangan. Jendela yang ada selotannya itu loh. Begitu. Jelas. Kedua, pendapat lain yang tadi, selagi orang itu berada dalam satu masjid loh ini ya. Imamnya ada di sana misalnya, ya. Di sana ini pojokan, makmumnya ada di belakang. Yang penting denger dulu. Ya, yang penting denger. Pakai mic atau tidak pakai mic. Bahkan kalau jaraknya 1 kilo, tetap sah. Imam dengan makmum, jaraknya 1 kilo. Tapi masih di dalam masjid. Paham ya? Selagi masih bisa dengar dan tahu gerakan imam, ya misalnya pakai alat begitu. Bagaimana? Sebagian pendapat mengatakan tetap sah. Walaupun ada yang mengatakan tidak sah, harus betul-betul dengarnya itu dengar dengan telinga sendiri dan lain sebagainya. Kalau tertutup tidak sah.
Lah ini menjadi problem zaman sekarang. Problem. Kalau mengikuti kaul muktamad ini ya. Padahal di Indonesia bahkan di dunia zaman sekarang di Mekah pun itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang sholat makmumnya. Kalau misalnya diputusi tidak sah hanya menggunakan qaul mu'tamad dan catatannya ini kalau di belakang imam itu ada makmum yang batalkan cowong atau lobang, maka imam atau maka makmum yang di sebelah sana harus bisa mengisi. Gimana kalau yang di atas tingkat 3? Dia tahu, ya Allah di situ ada yang lobang. Apa loncat? Mati dia loncat, bahaya. Ya dah. Nah, problematika semacam ini menyebabkan sebagian orang itu memilih kaul yang tidak muktamad. Karena apa? Untuk mencapai satu solusi. Jadi gini, fatwa kalau fatwa itu belum dilakukan oleh yang minta fatwa, maka berilah fatwa yang paling berat, yaitu dengan kaul pendapat yang paling muktamad, paling kuat. Agar waktu membangun masjid tahu, dan itu kewajiban orang yang membangun masjid tahu ilmunya, termasuk dikasih pintu tadi itu. Karena itu kan ada ya, sebagian masjid atau musola yang bagian depan, kanan dan depan kiri itu ada pintunya. Kemudian baru balakon kan gitu kan. Buat apa? Agar sambung, berarti ini waktu membangun masjid ngerti fikih. Tapi ada yang orang asal bangun saja, nggak dikasih pintu. Maka apa yang terjadi? Ya problematika seperti sekarang ini. Ada yang berfatwa itu tidak sah. Maka yang berfatwa tidak sah itu sudah cocok dengan qaul muktamad, begitu. Ya. Dan itu bagus. Dan bila perlu direnovasi. Begitu. Tapi kalau misalnya ini di perkotaan yang sudah sangat sulit, pokoknya sulit untuk dirubah karena banyak masalah, ya mengikuti qaul yang tidak muktamad, begitu.